Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di tahun yang baru. Saya juga menyapa yang online. Kami dari keluarga besar Gereja K3 mengucapkan selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini, anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan selalu serta dengan kita. Sehingga kita diberkati seperti tema yang ada di depan ini. Kita diberkati dalam segala hal yang baik terjadi dalam setiap hidup kita. Amin. Baik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau tunduk kepala, kita mau satu hati berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kembali kami boleh datang Tuhan di minggu yang pertama, di tahun 2026 ini, kembali kami boleh menaikkan syukur, pujian, penyembahan kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Sepanjang tahun 2025 Kau sudah menyertai kami dengan segala sesuatu yang baik Tuhan. Boleh terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di tahun yang 2026 ini Tuhan, anugerah perkenanan-Mu yang melimpah selalu beserta dengan kami juga Tuhan. Sampai di akhir tahun 2026 ini Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Mari Allah Roh Kudus Kau yang beracara, Kau yang sertai setiap kami pagi hari ini, sehingga hari ini kami boleh fokus melihat Engkau dalam pujian, penyembahan dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan yang sudah Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap memuji dan menyembah nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri, oh. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita ulang dari awal, katakan sama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri, oh. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Pernah ku ragukan kasih-Mu, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, oh, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh,
Thank you Jesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, haleluya. Kami mau lewati semua sepanjang tahun ini Tuhan. Haleluya. Perkenanan-Mu yang meneguhkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kami aman bersamamu Bapa. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau Bapa yang luar biasa yang menjaga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak takut lagi memasuki tahun yang baru Tuhan, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu memberikan pertolongan Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat lebih tinggi lagi. Bersamamu Bapa, aku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Dan anugerah-Mu kekal melimpah bagiku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. One more time. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, mari sembah Dia. Oh, naikkan ucapan syukur-Mu. Sembah Yesus, Bapaknya yang Dia layak ditinggikan, layak dimuliakan. Oh, mari sembah, sebab Engkau sungguh baik. Oh, sebab Engkau sangat baik. Oh, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan oh doa-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, sungguh baik Tuhan, Kau yang terutama dalam setiap hidup kami, Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Oh, ya la bala 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 basi, ya la baso. Haleluya. Oh, kami sembah Kau, kami naikkan pujian bagi-Mu Yesus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, sebab Kau penguasa hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya. Mari rindukan Tuhan lebih pagi hari ini. Rindukan Tuhan lebih pagi hari ini di dalam setiap hidupmu, di dalam setiap aspek kehidupanmu. Libatkan Yesus. Sebab Dialah kekuatan kita, Dialah segalanya bagi kita. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan.
Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada di tempat yang lain Tuhan. Kami boleh merasakan waktu-waktu yang berharga ini Tuhan. Kami boleh intim dengan-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di sanalah kekuatan kami Tuhan untuk menghadapi tahun ini Tuhan. Hanya dengan pujian dan penyembahan ini Tuhan, menaikkan di hadapan-Mu Yesus, menaikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau disukakan dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebab hanya inilah yang bisa kami berikan untuk-Mu Tuhan. Sebab inilah yang bisa kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami sembah Engkau di tempat yang paling tinggi Tuhan. Hosene, Hosene in the highest place. Hosana in the highest. Let our King believe it out. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King believe it out. Hosanna, haleluya. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King believe it out. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King believe it out. Hosanna, Hosanna. Mari kita akan lebih tinggi lagi. Hosanna in the highest. Let our King believe it out. Hosanna, let our King believe it out. Let our King, let our King believe it out. One more time. Let our King believe it out. Kami sembah Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Hosanna in the highest place. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita mau puji nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yes.
Haleluya. Oh. Yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan sama-sama, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Dan alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita naikkan dari awal, katakan sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh yeah, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Dan alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan haleluya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Amin. Mari kasih tos kanan kiri kiri, katakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia selalu baik bagi setiap kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau kuat Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Oh yeah. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
Kerajaanmu kekal selamanya. Katakan sama-sama. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kau Tuhan yang memerintah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Bagimu pujian Tuhan, bagimu kehormatan, kami kembalikan bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengar pengumuman untuk sepekan mendatang. Kami persilakan. Nunggu ya. Haleluya, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Loh, kok ketawa? Luar biasa Bapak Saudara. Berikan sorak-sorai. Shalom, shalom, shalom. Bapak Ibu semuanya yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setuju? Katakan amin. Sudah, cukup, cukup. Haleluya, haleluya. Saya percaya ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak. Senyuman kita. Amin. Senyum, ketawa itu adalah, saya katakan itu anugerah, gift Bapak. Bapak Ibu bisa punya hutang masih bisa tersenyum. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Benar loh Bapak Ibu. Saya melihat, saya suka olahraga sedikit ya Bapak Ibu. Suka bulu tangkis Bapak Ibu. Saya ada teman yang usianya 70 sekian tahun, 73 atau 75 gitu Pak Ustaz. Tapi mainnya masih oke. Saya lihat dia cuma satu resepnya ke saya. Banyak senyum, banyak senyum. Di situ aku gak ngerasa kamu punya hutang. Luar biasa kamu Pak. Berarti kamu itu orang yang kebal Pak. Kebal apa? Kebal malu Pak. Haleluya. Haleluya Pak. Dia tersenyum aja. Saya tapi belajar banyak dari sini. Bahwa benar Bapak saya. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah. Keringan tuang dan banyak utangnya Bapak saya. Haleluya. Saya mau menyapa Bapak saudara yang mengikuti
secara live. Selamat tahun baru Bapak Saudara semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya tahun 2026 ini tahun anugerah, tahun pelimpahan kuasa Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah. Amin. Seperti tema kita tahun ini, blessed Bapak Saudara. Saya percaya tahun ini tahun yang diberkati. Favor of God itu begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Saudara, saya mempercayai hal ini. Saya merasakan sekali bahwa Tuhan itu luar biasa. Di awal-awal saya merasakan sukacita, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya ini juga akan terjadi pada Bapak Ibu Saudara semuanya yang sangat dikasihi oleh Bapa di surga juga. Amin. Saya mau berikan pengumuman untuk para petugas pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sepekan mendatang. Ibadah tanggal 11 Januari kita akan dilayani oleh pujian dengan Ibu Nini, musik dilayani oleh Pak Ivan, dengan singernya Bu Erlin dan Bu Eka, Asher oleh Pak Seno dan Bu Linda. Pengumuman oleh saya, firman Tuhan akan dilayani oleh pastor, ini spesial ya Bapak saya. Benar Pak? Pastor Monik. Oh ini perempuan ya Kak? Ini seorang ibu hamba Tuhan yang luar biasa dari luar. Silakan Bapak Saudara hadir di tempat ini secara spesial. Beliau akan menceritakan banyak sekali tentang anugerah kasih karunia Tuhan. Mari saya undang juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara live. Ini hari yang sangat spesial tanggal 11. Ingat tanggal 11 itu bukan hari biasa. Ini hari khususnya Bapak Gembala. Saya bocorin sedikit aja. Bapak Ibu Saudara boleh bawa oleh-oleh. Saya kok ketawa. Haleluya, haleluya. Ini hari yang sangat spesial, bukan suatu kebetulan. Waktu itu tanggal 11 itu dilayani oleh seorang pastor yang gembala, hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ini ada message khusus untuk Bapak Gembala ya. Haleluya. Di bangku-bangku Bapak Saudara tersedia amplop-amplop yang berwarna merah dan ungu. Kalau Bapak Saudara nyaman secara fisik, di amplop merah itu boleh memasukkan dananya. Kalau Bapak Saudara nyaman secara QRIS, non fisik bisa scan di balik amplop tersebut ada barcode, atau Bapak Saudara yang mengikuti secara live ada barcode yang tersedia di layar. Mari kita berdoa, ucap syukur. Yang ungu untuk perpuluhan Bapak Saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Bapak surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan. Sepanjang tahun 2025 Tuhan sudah membuktikan anugerah kasih karunia yang luar biasa terhadap setiap kami yang ada di tempat ini. Kami percaya akan Tuhan lanjutkan di sepanjang tahun 2026 ini Tuhan. Dengan kedahsyatan, keluar biasaan yang Tuhan punya. Tuhan nyatakan pada setiap kami, biar kami semuanya bisa bercerita, bersaksi bahwa semuanya ini semata-mata karena kuasa, karena penyertaan Tuhan, karena pembelaan Tuhan. Favor of God itu, blessing itu Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kami. Untuk keluarga kami, untuk orang-orang terdekat kami, untuk sekeliling kami. Dan yang terpenting kami boleh menjadi saluran berkat, menjadi saksimu, menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin Tuhan menjadi saluran berkat untuk gereja ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap kami secara luar biasa Tuhan. Tuhan ajak kembali kami sebagai rekan sekerja untuk ambil bagian di gereja ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola Tuhan. Biarlah kami pakai untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu. Salah satunya melalui taburan untuk gereja ini. Biar gereja ini makin Tuhan memperluas, memperbesar areanya Tuhan untuk semakin Tuhan Yesus Kristus diperdengungkan, diproklamasikan Tuhan melalui kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami peralaskan dan kami mau melakukan persembahan ini. Haleluya, amin. Silakan para pengerja untuk mempersembahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mau responi firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, katakan sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Yesus adalah harapan kita, katakan amin. Di tahun yang baru ini kita tetap punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu sebabnya dia berikan tubuhnya dan darahnya. Mari Bapak Ibu Saudara sudah terima tubuh dan darah Yesus? Kalau ada yang belum boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Oke, oh ada itu.
yang belakang, Juju belum itu. Ya. Ya, mari kita persiapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mau memasuki perjamuan Tuhan. Kita baca dulu dari Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18. Kejadian 14 ayat yang ke-18 dikatakan, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, Melkisedek ini adalah, dia nggak berawal dan nggak berakhir. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Dia seorang imam. Dia datang lebih awal. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Yesus ada sebelum dunia ada. Dan yang luar biasa di sini, imam itu membawa roti dan anggur, yaitu tubuhnya dan darahnya yang diberikan kepada Abram. Sebelum Abram diberkati, Abram menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat itulah baru Abraham menerima berkat Tuhan, dan setelah itu Abram baru mempersembahkan persembahan. Jadi kita bisa memberikan persembahan karena kita terlebih dahulu sudah diberkati. Kita bisa memberkati itu karena lebih dahulu sudah diberkati. Dan yang luar biasa, kita tidak bisa memberikan kembali roti dan anggur yang imam besar berikan bagi kita. Karena itu untuk kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Mari angkat roti di atas kepala kita. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan tubuh-Mu sendiri bagi setiap kami, supaya kami menerima hidup yang kekal dan kami dibangkitkan pada akhir zaman. Dan bahkan Engkau sendiri yang menyatakan bahwa tubuh-Mu, roti kehidupan ini jaminan selama kami ada di bumi. Kami percaya oleh karena tubuh-Mu, kami di bumi diberkati sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru dan kekal. Engkau dan aku dan juga sebanyak-banyak orang yang percaya telah menerima perjanjian yang baru. Bukan perjanjian yang usang, tetapi perjanjian kekal yang didasarkan oleh korban darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya diberkati, awet muda, dikuduskan, disempurnakan dan dilayakkan oleh karena persembahan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami telah menerima tubuh-Mu dan darah-Mu. Kini saatnya Engkau menyucikan, menguduskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah air yang menyucikan, yang menguduskan setiap kami. Hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Sehingga kami berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Engkau sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu, Pastor Lim Yanuar. Saat firman disampaikan, kami percaya mujizat sudah terjadi. Yang sakit sembuh, yang luka pulih, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami tumbuh iman, karena iman itu kami dengar lewat kebenaran firman Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang penuh sukacita,
kami sambut kebenaran firman-Mu. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Mari kita sambut firman Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya yang dikasih Tuhan. Happy New Year semuanya. Ya, semuanya kita sudah kembali di tahun 2026. Kita semua mungkin habis holiday, apapun, dimanapun Anda habis liburan. Tapi kita percaya bahwa tahun 2026 ini adalah tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu sudah membayar lunas dengan darahnya di atas kayu salib dan menjamin kehidupan kita selama di dunia ini. Hari ini saya akan buka firman Tuhan untuk mendengarkan tema gereja GPKK 3. Di awal tahun 2026 ini setiap gereja pasti memiliki tema tahunan. Dan tema tahunan hari tahun 2026 untuk gereja kita, dalam perenungan saya, Tuhan berbicara bahwa masa-masa yang kita mau hadapi ke depan ini, kita nggak tahu semuanya, masa-masa yang akan terjadi di tahun 2026 ini, banyak ramalan-ramalan, banyak forecast-forecast, banyak yang kita dengar di sosmed atau dimanapun juga bahwa tahun-tahun berikut ini adalah tahun-tahun bukan tahun-tahun yang baik. Dunia ini semakin hari semakin gelap dan Alkitab sudah mengatakan itu, ya, bahwa nanti akan terjadi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dalam perenungan itu Tuhan berbicara melalui Roh Kudus-Nya tentunya kepada setiap gembala-gembala di gereja mereka masing-masing. Mereka menerima revelation dari Tuhan, dan revelation itu masing-masing berdasarkan kebutuhan dari jemaat-jemaat gereja lokal di mana jemaat itu tertanam di gereja itu. Ya, sebab itu kita sebagai tubuh Kristus hendaknya kita ini tertanam di sebuah gereja, bertumbuh, berakar, bertumbuh di dalam visi gereja tersebut. Ya kan, semua gereja baik semuanya, ya, intinya fokusnya harus kepada Kristus, kepada kasih karunia Tuhan, hanya kepada Alkitab saja, ya, sola scriptura, sola fide, sola Christos, ya kan. Nah, selama pondasinya itu benar, maka gereja Tuhan tubuh Kristus itu akan bertumbuh dalam arah yang benar. Demikian juga dengan kita, gereja GPKK 3. Harapan saya sebagai gembala di tempat ini, Anda memiliki visi yang, Anda bisa menangkap visi dari GPKK 3 itu. Mengalir bersama visi GPKK 3. Ya. Tahun yang lalu kita memiliki tema apa? Ada yang ingat? The year of receive the blessing of Abraham. Jadi tema yang tahun lalu, tahun menerima berkat-berkat Abraham. Ya, Abraham adalah orang yang beriman, dibenarkan karena iman. Dan kita semua adalah keturunan-keturunan Abraham melalui Yesus Kristus. Dan kita berhak menerima berkat-berkat Abraham. Berkat Abraham itu apa aja sih? Banyak sekali saudara. Ya, bukan hanya material. Dia juga di usia yang tua, masa mudanya dibaharui. Sarah juga istrinya, masa tuanya dibaharui, masa mudanya dibaharui di usia tua. Ya, harapan saya di tahun 2025 itu kita mengalami manifestasi dari berkat-berkat Abraham itu. Nah, di tahun 2026 tentunya kita juga tetap mengalami berkat-berkat Abraham itu. Tapi ada yang lebih spesifik di dalam tahun 2026, di dalam mengarungi perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita.
Ya, tapi yang kita tahu dan kita yakini dan kita percayai bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin untuk kita semua. Tuhan sudah memberikan segalanya yang Dia miliki, yaitu namanya Yesus Kristus. Ketika Dia mengaruniakan anaknya, memberikan Yesus kepada kita, sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan segalanya buat kita. Ya, nah, jadi mengapa Tuhan memberikan tema ini kepada gereja GBK 3? Alasannya kenapa Tuhan hatinya itu memberikan tema yang di depan saudara. Anda sudah bisa baca ini ya. Judulnya The Year of Living the Heavenly Life on Earth. Ini poster dibuat oleh Jesse. Thank you Jesse sudah bikin poster yang bagus ya kan. Tahun menjalani kehidupan sorgawi di bumi. Siapa yang ingin kita mengalami sepanjang tahun 2026 ini, tahun ini, kita menjalani kehidupan surgawi di bumi? Loh, gak ada yang angkat tangan. Ya, kita semua ingin bahwa kehidupan kita di bumi ini connect terus sama surga. Ya, sumber kita ini bukan di bumi yang terbatas, yang sudah jatuh. Sumber yang kita butuhkan sepanjang tahun 2026 ini, itu sudah disediakan di surga. Kita terkonek terus di surga. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti lagunya From a Distance, ya kan? Bukan Tuhan yang jaraknya tuh jauh, kita di bawah, Dia di atas sana, enggak. Kita dibangkitkan bersama Kristus, dan didudukan bersama-sama dengan Kristus di mana? Di sebelah kanan Bapa, yaitu di surga. Jadi sesungguhnya kita ini bersama-sama dengan Kristus di surga. Cuma kita masih memiliki tubuh, ya, kita masih hidup di bumi. Nah, kita harus punya mindset bahwa ketika saudara berjalan di bumi ini, Anda terkonek 24 jam dengan sumber kita di surga. Apapun kebutuhan saudara, kesehatan saudara, keuangan saudara, pekerjaan saudara, hubungan pernikahan saudara, keluarga saudara, apapun kebutuhan Anda sudah tersedia di surga. Ya, jadi tahun ini adalah tahun menjalani kehidupan surgawi. Kehidupan surgawi itu gimana sih? Saya tanya, di surga ada sakit penyakit enggak? Enggak ada. Terjadilah di dalam tubuh saudara seperti di dalam surga. Ya, apakah di surga ada kekurangan? Enggak ada. Di surga itu lantainya tuh bukan berlapis emas, tapi dari emas, gitu ya. Jadi ketika saudara menjalani kehidupan di bumi ini, Anda harus tahu kehidupan surgawi itu ada di dalam seluruh aspek kehidupan Anda dan saya. Amin. Jadi mengapa Tuhan memberikan tema ini kepada kita? Alasannya Dia memberikan tema ini karena ini. Satu, ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa sukar. Ketika saudara membaca firman ini, hendaknya jangan khawatir Anda, jangan takut. Alkitab sudah mengatakan ini lebih dulu. Akan terjadi masa sukar. Kalau Anda lihat di kitab Wahyu, ya, nanti waktu materai pertama dibuka, ada tertulis seperti ini. Secupak gandum sedinar. Artinya apa? Secupak gandum itu untuk bikin satu roti, ya, harganya sedinar. Sedinar tuh gaji satu hari. Lah, saya nggak tahu gaji satu hari di Surabaya berapa. Kalau kita panggil tukang batu, tukang bangunan, satu hari sekarang berapa? 100.000 lebih, ya kan? Nanti suatu saat Anda butuh roti, roti itu harganya itu satu hari kerja, gaji satu hari kerja, ya. Jadi semuanya ini nanti akan mahal-mahal, ya, akan terjadi inflasi di mana-mana, ya. Contoh aja lah. Rumah sekarang. Rumah semakin hari semakin naik harganya. Ya, tahun 2025 mungkin, itu Kahu tahu tuh, itu agen properti. Ya, lah
Saya tanya sama perumahan saya buka klaster misalnya ya. Saya tanya harganya berapa? Harganya sekian Pak. Tapi Bapak harus UTJ dulu. Nanti tahun depan, bukan turun saudara. Gak ada turun, naik. Mobil juga, ya kan? Kalau kita tanya mobil, berapa ini mobilnya? Oh Pak, kalau orang marketing ngomong gini, beliau sekarang Pak, nanti tahun depan naik loh Pak, gitu ya. Semua naik saudara, gak ada yang turun. Gak ada harga yang turun, semua naik. Ya. Jadi kita ini sedang berada di hari-hari akhir. Dan akan terjadi apa? Masa sukar. Namun firman Tuhan mengatakan seperti ini saudara, ini kabar baik kita. Kabar baiknya adalah kita meskipun masih ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Karena kewargaan kita itu berasal dari mana? Surga. Kewargaan kita warga negara surga, warga kerajaan surga. Kita baca Filipi 3 ayat 20. Inilah penghiburan kita. Karena kewargaan kita adalah di mana? Di bumi atau di dalam surga? Di dalam surga, saudara. Anda dan saya ini punya KTP. KTP saya KTP Surabaya. Ya, barusan saya perpanjang paspor saya. Ya, itu warga negaranya apa? Indonesia. Lah, tapi secara spiritual kita ini warga negara surga, kerajaan surga. Dan dari situ, nah ini saya menarik, saya tebeli, dari situ, berarti dari mana? Dari surga. Juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi ketika saudara hidup di bumi, kita ini jangan lupa, kita menantikan kedatangan Tuhan, itu dari surga. Karena kita nanti bersama-sama Yesus memerintah di bumi ini. Ya. Jadi perhatikan kalimat dari situ juga, artinya dari surga. Kita orang percaya yang masih hidup di dunia ini, Tuhan mau ngasih tahu kita bisa menjalani kehidupan surgawi di dunia yang sudah jatuh ini, yang sudah gelap ini, sampai nanti rembang tengah hari, sampai kedatangan Tuhan. Rembang tengah hari itu dalam bahasa Inggrisnya the perfect day. The perfect day itu artinya sampai kedatangan Tuhan. Dan firman Tuhan ngomong apa? Jalan kita semakin terang dan semakin terang sampai rembang tengah hari. Sampai rembang tengah hari, sampai kedatangan Tuhan. Jadi, saya percaya kehidupan saudara dan saya bukan semakin gelap, bukan semakin gelap. Itu dunia, saudara. Ya, itu dunia. Anda sudah dipisahkan dari dunia. Anda sudah dikhususkan sama Tuhan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia. Dunia kalau mengalami kacau balau, mengalami penderitaan, Anda dipisahkan. Jadi selama kita masih ada di dunia, Tuhan mau Anda bisa mengalami kehidupan surgawi. Ya, di surga nggak ada yang miskin, saudara. Di surga nggak ada yang sakit, saudara. Semua sehat. Nggak ada yang tua. Nggak ada yang lemah. Tidak ada kecelakaan lah. Tidak ada bencana juga di surga. Tidak ada pertengkaran juga. Yang ada damai sejahtera, sukacita. Karena di sana ada siapa? Ada Yesus. Ada anak domba Allah yang duduk di atas tahta. Ya, di atas tahta kemuliaannya. Sebab itu tadi kita menyanyi Hosanna in the highest. Nah itu. Kita nanti di sana penuh dengan nyanyian sukacita, damai sejahtera. Makanya latihannya di bumi. Ya, latihannya di bumi. Jangan nanti kalau di bumi Anda menyanyikan lagu puji-pujian penyembahan Hosanna in the highest. Kayak orang ngantuk gitu ya kan. Gak ada semangat gitu ya. Dan nanti Anda kayak apa Anda berhadapan-hadapan dengan Kristus? Latihannya di bumi gitu loh ya. Di surga tidak ada, di malaikat itu di surga 24 jam tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ingin sepanjang tahun 2026 ini kita mengalami hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan itu adalah hidup surgawi, saudara. Ya.
Sebab itu di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya seperti ini. Matius 6 ayat 9. Kita baca. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Tuhan sudah datang enggak? Sudah, di dalam kita. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi. Seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi. Di keluargaku. Di suamiku. Di kesehatanku. Di pekerjaanku. Di keuanganku. Seperti di surga. Di pelayananku. Di gerejaku. Seperti di surga. Jadilah kehendakmu Tuhan. Ya, ini Anda bisa amini, Anda bisa alami nanti sepanjang 2026 ya. Di kesehatan saudara, di pekerjaan saudara. Gak ada di surga itu yang gagal. Tuhan kita tidak pernah gagal. Dan demikian juga terjadilah di dalam pekerjaan saudara. Jangan takut dengan situasi sekitar saudara dan saya. Ya, jangan takut apa yang terjadi di sekitar kita. Dunia boleh jatuh. Ada ayat firman Tuhan yang paling familiar kita. Walaupun 1000 rebah di kiriku atau berlaksa-laksa di sebelah kananku, tapi tidak akan menimpa aku. Ya. Jadi kehendak Elohim bagi kita yang paling utama yang harus kita kerjakan apa? Lalu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita yang paling utama di dalam hidup ini? Yang utama adalah percayalah kepada siapa? Kristus Yesus. Yang diutus oleh Bapa. Yang satu-satunya, the only one, yang bisa memberikan jaminan hidup yang kekal. Anda bisa melihat tema, bukan tema ini ya. Ini adalah dekor kita yang baru, ya. Biarlah yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Semua yang di dalam ciptaan Tuhan, ciptaan di dalam Kristus Yesus, kita semua adalah ciptaan yang baru. Biarlah yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ya, ini baru, saudara. Ya, tapi nanti akhir tahun ini jadi lama. Ya, jadi lama. Saya ingin mengatakan gini, apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, tidak ada yang kekal. Semuanya nanti kita akan alami kekekalan itu di surga. Nah, pertanyaannya, saya sering tanya gini ya. Ini ada orang-orang pintar semuanya. Kekal itu ada past, ada present, atau ada future? Ada enggak? Nah, hidup saudara sekarang kan ada di dalam waktu. Di dalam waktu berarti ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Ya. Di kekekalan nanti, hanya present day. Nah, pertanyaan saya, Anda bisa bayangkan enggak ya, hidup di dalam kekekalan, present day. Jadi gak ada masa lalu, gak ada masa depan, gak ada. Kayak apa itu? Hidup yang bagaimana itu? Ya, hidup yang bagaimana itu? Kalau sekarang Anda tanya saya, kemarin kemana liburannya Pak Yanuar? Ke Jakarta. Berapa hari? 5 hari. Lalu. Saudara gak bisa tanya itu nanti di surga. Berapa hari kamu? Gak ada tuh. Gak ada di surga. Soalnya di surga itu kekal. Anda tahu kekal? Everlasting. Gak ada past tense, present tense, future tense. Gak ada. Bayangin ya. Gitu ya. Saya cuma curhat aja. Saya sering bayang dong, iya kayak apa ya nanti ya. Hidup di dalam surga itu ya. Kekekalan ya. Oke, balik kali ke laptop. Jadi apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan kerjakan untuk kita? Hanya percaya. Hanya percaya kepada yang Dia utus, yang memberikan hidup kekal. Yohanes 6 ayat 29 kita baca. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah.
Oh ternyata ada loh ya, pekerjaan yang dikehendaki Allah kepada kita. Orang-orang Gresik ngomong, oh tidak ada pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ya, hanya percaya. Ternyata apa yang dikehendaki Allah, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang Dia itu? Yesus. Jadi di dalam segala aspek hidup kita, kalau Anda menghadapi masalah, persoalan, pekerjaan yang dikehendaki Allah cuma satu. Percaya kepada Kristus yang memberikan hidup kekal. Kalau hidup kekal aja dijamin sama Yesus, apalagi hidup sementara ini. Kebutuhan Anda yang sementara ini. Ya? Benar ya? Saya kadang-kadang merenungkan, iya ngapain aku takut ya? Ngapain aku khawatir ya? Ngapain aku cemas ya? Dengan masa depan kita. Loh, masa depan kita yang kekal aja, yang sulit kita capai, yang sulit kita raih, gak mungkin lah. Tidak ada yang mungkin bisa kita raih dengan perbuatan baik kita, gak ada. Itu saja dijamin. Apalagi yang bersifat sementara. Apalagi pekerjaan saudara. Apalagi kesehatan saudara. Apalagi masa depan anak-anak saudara. Wis tah, percaya saja ya kepada yang Dia utus ya. Kemudian ayat 38 kita lanjut. Sebab aku telah turun dari surga. Yesus telah turun dari surga meninggalkan tata kemuliaannya. Hanya menemui orang-orang yang kalau nyanyi muji-muji Tuhan ngantuk, gak semangat gitu toh. Di sana Dia tinggalkan semua malaikat yang memuji 24 jam, tidak ada hentinya. Ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, kehendak Bapa, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Kehendak Bapa adalah supaya saudara tidak ada yang hilang. Pertanyaannya, berhasil enggak Yesus? Berhasil. Tidak ada satupun dari saudara yang tersesat, yang hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda nanti semua kita ketemu nanti di surga. Ya, tidak ada yang terhilang. Ya, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman, kita semua nanti menerima tubuh kemuliaan, dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Ya, kalau Anda memiliki mata yang kurang sehat, nanti dikasih mata yang sehat lagi. Kaki yang lemah, nanti dikasih kaki yang kuat. Semuanya jadi baru, ya kan? Nanti rambut yang mulai merotol-merotol ini, nanti dikasih rambut yang baru. Gak usah pakai wig, gak usah pakai campur-campuran itu rambut-rambut palsu itu, ya. Enggak, itu loh, ada loh, rambut ditanam loh. Ditanam, tahu ya? Wah, gak usah itu, mahal itu. Semuanya gratis nanti. Ya kan? Kulit saudara, muka saudara kenceng semua, gak usah detok, botok, apa tok gitu. Gak usah semua. Ya, nanti kubangkitkan. Dia, Anda nanti punya tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Kemudian 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yang melihat aku, Yesus ya, dan yang percaya kepadanya beroleh apa? Hidup yang kekal. Jadi syarat hidup kekal itu cuma satu, percaya. Ketika engkau melihat Yesus, siapa yang pernah melihat Yesus? Angkat tangan. Secara fisik. Gak ada kan? Tapi Anda percaya? Percaya. Pak Seno pernah lihat. Merasakan. Dipeluk. Tapi lihat Pak? Enggak. Tapi percaya enggak? Percaya. Ya kan? Nah, percaya itu pekerjaan apa enggak? Pekerjaan tadi disebut. Pekerjaan. Hanya satu pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Percaya. Believe. Ya, akan beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman, diulangi lagi. Ya, next. Lanjut. Jadi kehendak Elohim untuk kita kerjakan adalah
Percaya kepada Yesus. Percaya kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Percaya kepada kasih karunia Tuhan yang tidak layak kita terima. Ya, nanti saya jelaskan itu ya. Jadi just believe to Jesus. Katakan, just believe. Bukan just do it. Anda tahu just do it? Nike itu. Kalau hubungan kita sama Kristus, just believe. Ya. Nah, jadi Roh Kudus sudah memberitahu kita sebelumnya bahwa nanti pada hari-hari terakhir menjelang Yesus menjemput kita sebagai mempelainya, akan terjadi masa sukar, masa sulit. Kalau hari ini Anda kekurangan keuangan, Anda kekurangan kesehatan, percayalah ya, Anda tidak akan mengalami pencobaan melampaui kekuatan saudara. Tapi nanti kalau sudah harinya datang, masa sukar itu datang, itu dikatakan gini, orang mati aja, orang kepingin mati aja gak bisa. Nah, ada teori-teori yang mengatakan bahwa itu adalah zombie. Nanti akan muncul zombie-zombie katanya, ya. Itu saya ada punya teman, katanya, "Oh, nanti itu di Amerika itu katanya sudah tentaranya itu sudah latihan melawan zombie," katanya. Ya pakai ayat itu. Ya, nanti ada orang-orang yang mau mati gak bisa. Itu ya. Tapi itu tidak kita alami. Kita sudah terangkat, ya. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan gini, kenapa kok ada masa sukar? 2 Timotius 3 ayat 2. Perhatikan ini. Ini pesan kita yang paling kita harus lihat, ya, dan kita harus tangkap semuanya. Manusia akan mencintai siapa? Dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudaraku, hari-hari ini kita bisa melihat bahwa kecenderungannya manusia itu semakin hari mencintai dirinya sendiri. Memikirkan dirinya sendiri. Memikirkan keluarganya sendiri. Hanya aku, dan aku. Me, and me. Ya. Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, itu satu paket, saudara. Orang yang mencintai diri sendiri, itu biasanya adalah hamba uang. Anda pikir orang yang hamba uang itu hanya orang kaya? Orang miskin pun bisa menjadi hamba uang. Itu tentang mentalitas kita. Alih-alih bukan melihat kepada Kristus yang sumber dari segalanya buat kita. Tapi kita berusaha dengan kekuatan kita. Ya, berusaha untuk menjadi cepat kaya. Uang adalah hamba yang baik, saudara. Tapi uang adalah tuan yang keji. Jadi gunakan uang itu menjadi hamba saudara, Anda tuannya. Jangan dibalik. Uangnya itu tuan saudara. Anda adalah hamba uang. Uang itu enggak jahat, netral uang itu. Ya. Tapi kejahatan itu adalah akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uang itu saya tunjukkan di screen. Uang adalah hamba yang baik tapi tuan yang keji. Oh, kepotong itu ya. Oke, next. Mari pergunakan uang untuk mencintai Tuhan dan sesama. Ayo kita gunakan uang kita. Untuk apa? Untuk mencintai Tuhan dan sesama kita. Puji Tuhan. Kalau K3, keuangan K3 ini, saya mau cerita sedikit, itu benar-benar bergantung kepada anugerah Tuhan. Bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Saya tahu saudara-saudara juga mengalami keuangan yang juga sama-sama kita mengalami masalah keuangan. Tapi bersyukur Anda bisa diberi hati yang murah hati untuk mendukung pelayanan di sini. Dan bukan hanya saudara, Tuhan bisa gerakan orang-orang di luar untuk memberikan atau
menyokong atau mensupport keuangan kita. Tanpa saya sadari, tiba-tiba ada yang kasih. Gitu loh. Iya, barusan ini saya ada di WA sama Ibu Bedara. Oh puji Tuhan, ada orang yang ngasih uang sekian puluh juta. Puji Tuhan. Ya, itu bukan karena kekuatan saya. Bukan. Itu karena Tuhan. Kita bisa dicukupkan, bisa mendengarkan kabar baik Injil di tempat ini. Kita bisa bersekutu bersama. Itu juga perlu uang, saudara. Ya, tapi uang bukan segalanya. Jadi mari pergunakan, kembali lagi tunjukkan. Mari pergunakan uang untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Tapi jangan mencintai uang dan menggunakan orang, apalagi menggunakan Tuhan. Banyak itu, gak sedikit. Ya, orang-orang melayani Tuhan, tapi cinta sama uang, bukan cinta sama Tuhan. Dan menggunakan gereja, menggunakan Tuhan. Tapi gak ada di sini. Di luar banyak. Di sini sudah bertobat semua. Ya, ini pesan bagi kita semua, bagi saya juga sebagai hamba Tuhan, ya kan? Jadi serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percayalah Dia akan memelihara hidup kita sepanjang tahun 2026. Terjadilah di bumi seperti di dalam surga, ya. Jadi apa yang terjadi di masa sukar ini? Kita sedang melihat kondisi dunia yang carut-marut, ya. Gempa bumi, badai, baru-barusan di negeri kita, ya. Kita lihat ada longsor, ya. Hujannya bawa apa itu? Kayu, bawa lumpur, ya kan? Hutan-hutan digunduli semua. Pertanyaannya, itu akibat ulah siapa? Ya menungso, manusia. Ya, pokoknya semua yang ada campur tangan manusia pasti rusak. Banjir hebat itu waktu kita lihat berita-berita membunuh, nggak tahu ratusan atau ribuan ya, ribuan orang. Terus lagi itu gimana ya, rumah-rumah penduduk itu ditimbun sama lumpurnya tebel-tebel habis semua. Itu caranya berseni itu gimana itu ya? Kalau di Cina cepat itu. Cina cepat. Ya. Jadi semua akarnya adalah cinta uang. Manusia cinta akan uang. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Gak peduli. Biar hutan gondol lah. Ya kan? Longsor dan segala macam. Gak memikirkan itu. Nah, di beberapa negara mengalami bencana alam juga. Lalu terjadi perang. Nah, kalau kita lihat perang, ya, kecuali kemarin, yang Presiden Venezuela ditangkap sama pasukan khususnya Amerika, ya, karena itu memang otoriter presiden itu, ya. Kita gak bicara tentang itu. Tapi kita lihat perang antara Rusia, Ukraina, Cina yang ngancam Taiwan, ya. Nah, negara-negara saling berperang. Apa yang menyebabkan? Hanya satu alasan. Manusia mencintai dirinya sendiri. Di masa yang sukar banyak orang akan melakukan sesuatu yang benar menurut pendapat mereka. Ya, menurut pandangan mereka benar. Dan itu bukan hal yang baru, sebab Alkitab juga pernah mengatakan di kitab Hakim-Hakim. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wah, aku benar kok. Aku melakukan ini benar kok. Ya. Jadi bukan berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kebaikan kelihatannya baik. Tapi kebaikan tanpa kebenaran itu bukan kebaikan. Kebaikan yang mengorbankan kebenaran itu bukan kebaikan. Ya. Jadi mengapa terjadi perang? Karena orang ingin menguasai dunia. Itulah kesombongan. Keegoisan, mencintai diri sendiri. Mengapa orang jadi bandar narkoba? Mengapa orang jadi pengedar narkoba? Karena menjadi hamba uang. Mencintai dirinya sendiri.
Gak peduli narkoba itu akan merusak generasi muda, gak peduli. Yang penting cuan. Cuan dong. Iya kan? Makanya saya ingatkan pengusaha-pengusaha atau bisnismen. Jangan yang penting cuan. Tapi jadilah berkat. Gitu loh ya. Seperti contohlah saya sebagai konsultan pajak misalnya. Jangan yang penting cuan. Tapi jadi berkat buat WP, wajib pajak. Ngasih edukasi yang benar. Gitu loh. Ya bagi kayak Kaho seperti properti dia. Bukan hanya cuan, tapi ngasih hikmat pada orang kalau mau beli. Ya, beli rumah. Oh, Bapak mau beli rumah. Untuk apa, Pak? Untuk pasangan hidup yang baru atau untuk investasi, untuk apa? Jadi bukan hanya jual rumah, sudah beres. Jadi semacam jadi konsultan. Konsultan marketing itu levelnya lebih tinggi daripada sales. Kalau sales cuma aku pokoknya jual. Tapi kalau konsultan marketing itu lebih, hikmatnya lebih. Ya, jadi bisa mengarahkan kepada pembeli atau customer itu tepat sasaran. Ya, itu. Jadi kita ini hidupnya kehidupan surgawi. Sekalipun kita ada di dunia, Anda kerja di perusahaan juga gitu. Anda harus berbeda dengan karyawan-karyawan lainnya. Karena Anda ini adalah batu permata, bukan batu kali. Gitu, ya. Oke. Jadi jangan ingin cepat kaya. Apa kata Amsal? Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya ganti yang di sini. Ini pakai NKJV. Orang yang penuh iman mendapat banyak berkat. Siapa yang penuh iman? Kita ingin penuh iman. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati sepanjang tahun 2026 ini. Ya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan menjadi murni imannya. Karena apa? Ada campur tangan perbuatannya dia. Amsal 28 ayat 22. Dikatakan seperti ini saudara-saudara. Orang yang kikir, Anda tahu kikir? Medit loh, pelit loh. Tapi tidak ada di sini. Sini semuanya murah hati. Amin. Ya. Orang yang kikir, Anda pikir orang kikir itu berkelebihan? Enggak, nanti kita baca. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Cepat-cepat ingin kaya. Dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami apa? Kekurangan. Orang yang kikir, itu gak akan tambah mendapat kelebihan atau mendapatkan berkat. Tambah kekurangan terus. Banyak uang tapi miskin itu namanya. Banyak orang, banyak uang tapi miskin. Ya. Jadi saudara-saudara, mari jalani hidup ini seperti kehidupan di surga. Yang bukan hanya mengejar harta terus sampai lupa waktu untuk Tuhan. Sampai lupa waktu untuk intim dengan Tuhan. Sampai melupakan segala kebaikannya sepanjang tahun 2025. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang 2025? Tuh, Anda dan saya sampai ada hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan loh. Sepanjang 2025 memelihara hidup kita loh. Ya, banyak yang pass away loh di 2025. Ya. Tapi jangan lupa kalau mereka meninggal di dalam Kristus itu adalah suatu keuntungan. Ya. Tapi bagi kita harusnya bersyukur kalau kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan memelihara hidup Anda, hidup anak-anak Anda, orang tua Anda, kesehatan saudara. Ya. Oke. Jadi jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Firman Tuhan berkata di Mazmur, saya kutip Mazmur ini. Pernah saya kutip tapi saya ingatkan kembali, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ternyata jiwa kita ini bisa diperintah loh. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Gitu loh ya. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, don't forget to remember. Kayak lagunya Bee Gees, don't forget to remember. Jangan lupakan ya segala kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025. Ya. Kita bisa ada sampai hari ini. Nanti nyanyikan itu Wijun. Kita bisa ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan,
oleh karena kebaikannya. Bukan karena kebaikan Anda, tapi karena kebaikan Tuhan. Ya, nah disebutkan ada 5 kebaikan Tuhan di ayat selanjutnya. Kita lihat ayat selanjutnya, Mazmur 103 ayat 3. Pertama, kebaikan Tuhan yang pertama, Dia mengampuni segala kesalahanmu. Itu kebaikan yang pertama. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi, pengampunan selalu mendahului kesembuhan. Amin. Ya. Kalau Anda sadar semua dosa Anda diampuni, maka sakit penyakit apapun pasti sembuh. Anda pasti sehat. Karena Anda tahu bahwa segala dosaku sudah diampuni, ya. Pertama, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, kebaikan pertama. Kebaikan kedua, Dia menyembuhkan segala penyakitmu, gak peduli itu kanker lah. Kanker stadium 1, 2, 3, 4. Tapi ayat firman Tuhan mengatakan, janji Tuhan mengatakan bahwa Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Segala ya segala. Segala ya segala. Ya. Yang ketiga, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dari maut. Maut sudah dikalahkan. Dia menebus kita dari maut. Ya, itu kebaikan ketiga. Kebaikan yang keempat, Dia memahkotai engkau. Dengan apa? Kasih setia dan rahmat. Dia memahkotai kita. Kata mahkotai ini bukan di kepala, tapi mengelilingi hidup kita. Kasih setia itu dalam bahasa Ibraninya itu pakai grace, kasih karunia. Jadi Dia mengelilingi kita. Di segala sisi kita dikelilingi, dilindungi oleh kasih setia Tuhan. Kasih karunia Tuhan dan rahmatnya. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Ibraninya mercy, belas kasihan Tuhan. Jadi bayangkan, Anda ketika menjalani kehidupan surgawi di bumi, Anda dikelilingi oleh kasih setia Tuhan, grace and mercy. Kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan belas kasihan Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan apa definisi kasih karunia dan apa definisi rahmat. Ya, rahmat itu adalah tadi di dalam bahasa Inggrisnya mercy. Ya, kita lihat grace dulu. Grace atau kasih karunia adalah memperoleh hal-hal yang baik yang tidak pantas Anda terima. Jadi sepanjang tahun 2026, pegang firman ini, pegang pengertian ini akan terjadi di dalam hidup saudara. Anda mengalami grace, ya. Tuhan memahkotai Anda dengan kasih karunia. Anda akan memperoleh hal-hal yang baik yang tidak pantas Anda terima seharusnya, tapi Tuhan kasih hal-hal yang baik. Itu grace. Tapi kalau mercy, next. Mercy atau rahmat atau belas kasihan Tuhan, Anda tidak akan memperoleh hal-hal yang buruk di tahun 2026 ini, sepanjang tahun 2026 ini. Mulai dari Januari sampai Desember, Anda tidak akan memperoleh hal-hal yang buruk yang pantas Anda terima. Harusnya Anda pantas terima, tapi Anda tidak menerima hal-hal yang buruk. Itu mercy. Kalau grace, hal-hal yang baik yang tidak pantas Anda terima. Kalau mercy, hal-hal yang buruk seharusnya menimpa saudara, tapi tidak terjadi di dalam hidup saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya berdoa dua ini Anda akan alami di sepanjang tahun 2026. Anda menerima kedua-duanya. Di Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu karena kita tahu bahwa kita dimahkotai oleh grace and mercy, maka marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, bukan tata penghakiman, bukan tata penghukuman, tapi marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat lagi, supaya kita bisa menerima mercy, dan menemukan apa? Grace. Anda ketemu lagi dua-duanya. Nah, kapan Anda bisa menemukan setiap Anda datang ke tata kasih karunia Tuhan, Anda bisa menerima mercy and grace. Di segala aspek hidup saudara,
Setiap Anda datang ke gereja, Anda menerima Anda berani menghampiri tata kasih karunia-Nya. Makanya itu, ingat, kalau Anda ke gereja, ingat, jangan sampai Anda ke gereja, Anda menghampiri tata penghukuman dari mimbar gereja. Isinya tentang penghukuman. Bukan tentang kasih karunia. Ya, screen kita lihat. Next. Tiap kali kita menghampiri tata kasih karunia-Nya, kita akan menerima mercy and grace. Setiap kali Anda ke gereja, pastikan Anda menerima kedua-duanya. Menerima mercy dan menerima grace. Ya. Untuk apa? Untuk Anda menghadapi masalah saudara nanti di sepanjang tahun 2026. Untuk menghadapi masalah saudara, persoalan saudara. Ya, saya berdoa kita semuanya tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tapi kita ingat, kita ini hidup di dunia yang sudah jatuh. Pasti kita akan suatu hari mungkin ada menghadapi masalah, hadapi persoalan. Jangan lupakan, tiap kali saudara menghampiri tata kasih karunia-Nya, Anda menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ya. Jadi setiap Anda menghadapi masalah pencobaan, Tuhan menghendaki Anda memiliki sikap dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya. Janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan untuk Anda dan saya untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tetapi ya kita lihat ada beberapa orang masih berpikir Tuhan marah kepada mereka karena mereka adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang marah di atas mimbar. Lalu orang jadi bingung. Nang gereja iki kok pendeta ini senyum-senyum tok ya, gak pernah marah ya. Tapi gereja iku marah-marah terus sampai nuding-nuding jemaat ya, gitu ya. Orang-orang jadi bingung, Saudara. Jadi sebab itu seperti yang tadi siapa yang ngomong ya? Mari kita beri senyum itu ya. Kahu ya? Oh iya, Kahu yang ngomong tadi ya. Benar loh. Mari kita beri senyum. Saat Anda melayani di rumah Tuhan, belajar senyum. Salam. Salam. Waduh. Orang lihat bukan lihat Tuhan, Saudara. Lihat penderitaan saudara, Pak. Senyum. Shalom. Gimana Ci? Gimana Om? Gimana Pak? Itu loh ya. Senyum gitu loh. Saat Anda menjadi asar, tersenyumlah kepada jemaat Tuhan yang datang. Saya dulu jadi asar itu mungkin the best asar. Wah, senyum tok isi nih, sampai kesel senyumnya. Apalagi pas kemanten, waduh, pulang tamu nih 800. Makasih, senyum. Ya, saat Anda memimpin pujian, nah jadi singer. Nyanyinya sukacita tapi gak ada ekspresi gitu loh. Ya, senyum, hati yang gembira adalah obat tadi itu, ya. Saat Anda memimpin pujian tapi WL kita luar biasa, senyum semua kok. Saya perhatikan senyum semua. Coba gak senyum, wah, udah tak penalti nanti. Gak maksudnya, tapi kita ini punya roh yang sama, roh kasih karunia, ya. Jadi belajarlah tersenyum, selama tersenyum tidak dilarang. Tersenyumlah dengan yang lainnya. Jadi di dalam gereja seharusnya menghadirkan pelayanan yang penuh dengan senyum. Ya, saya ingin 2026 gereja kita ini menghadirkan pelayanan yang selalu senyum. Sekalipun jemaatnya merengut, tetap senyum mono. Tersinggung, jarno wis. Senyum mono. Ngapain? Ngece ya? Gitu, bisa. Enggak Bu, Ibu cantik Bu, gitu ya. Gitu loh ya. Itu akan menjadi apa ya? Kita akan menjadi indah. Sebab dunia ini perlu melihat kita. Dunia nggak bisa melihat firman Tuhan, tapi melihat kita. Ya, karena mereka nggak bisa melihat Tuhan juga. Mereka dapat melihat kita. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Senyum, ya, itu Axel. Kalau WL sini, senyum Axel. Belajar senyum mulai muda.
Ini dia WL termuda di Surabaya mungkin ya. Di Surabaya, WL termuda. Ya perlu tak kasih tahu itu ya. Ya, Mazmur 103 ayat 5. Ini yang kelima, tadi sampai 4 ya berkatnya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, ini kebaikan yang keempat. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Nah, di sini saya dapat simpulkan. Masa muda kita menjadi baru seperti burung Raja Wali. Saya berdoa tahun 2026 ini masa muda kita benar-benar dibaharui. Ya, tante-tante ya yang umurnya 70 ke atas, jangan khawatir. Masa muda saudara dibaharui seperti siapa? Burung Raja Wali, bukan seperti ayam. Ayam cepat dipotong nanti jadi KFC. Tapi seperti burung Raja Wali, tante-tante yang umurnya sudah 70, usia 70 tua, nanti dibaharui seperti Sarah. Amin. Iya, semakin cantik, semakin muda, ya. Ya itu, kita harus tahu, sadar akan kebenaran Tuhan. Tuhan akan memperbarui masa muda kita. Nah, jadi kesimpulan saya, bahwa pengampunan dosa tadi, dan pembaharuan masa muda itu, datang bersama-sama. Ketika saudara tahu dosa saudara sudah diampuni, semua dosa saudara sudah diampuni, maka pembaharuan masa muda saudara akan terjadi di dalam tubuh saudara. Oh ya, dosaku sudah diampuni. Thank you Jesus. Karena darahmu aku sudah kau kuduskan. Karena darahmu aku sudah kau benarkan. Gitu ya. Ya seperti Kaleb, Anda tahu Kaleb? Ya. Tuhan memperbarui masa muda Kaleb. Juga Tuhan akan memperbarui masa muda kita. Jadi jangan biarkan hati saudara diisi dengan kepahitan, kebencian. Ya, kalau ada orang terdekat yang ngasih tahu saudara, say thank you. Karena orang itu mengasihi saudara. Jangan kepahitan lah. Wes, jangan jadikan hatimu sampah. Karena orang kepahitan itu membiarkan dirinya, hatinya jadi sampah. Itu kotoran, disimpan terus. Wah aku ya gak kira lupa ambil kerjaan ya, yang dilakukan dia ya sama aku ya. Tak simpen sampai mati gitu ya. Akhirnya mati duluan. Bener-bener mati duluan. Orangnya belum mati, dia wis mati. Sampai mati aku gak melupakan apa yang dia lakukan padaku. Mati Pak. Ayo, rugi siapa? Rugi dirinya sendiri. Ya, sudah ampuni. Kita mengampuni bukan supaya diampuni. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Sebesar apa kita diampuni? Wes gede Pak. Dosa kita besar saudara. Ya, kita buka Kidung Agung, Song of Songs. Nah, pohon ara mulai berbuah. Wah, seneng ya ini. Dan buah bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku marilah. Nah, Kidung Agung ini adalah sebuah kitab tentang sebuah cinta pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Itu sebuah cinta Yesus Kristus sebagai mempelai pria kita mengasihi kita gerejanya. Sebuah gambaran cinta Yesus kepada kita gerejanya. Ya, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Tahun ini, tahun di mana Tuhan memanggil kita untuk berada di tempat yang tinggi. Tempat yang lebih tinggi untuk menjalani tahun 2026 ini dengan panggilan surgawi. Ya, dengan kata lain, naiklah lebih tinggi. Marilah naik lebih tinggi, pergi ke tempat lebih tinggi. Melampaui semua masalahmu. Melampaui semua penyakitmu. Melampaui semua percobaan-percobaanmu. Melampaui semua kelemahanmu. Naiklah lebih tinggi. Melampaui semua melampaui semua tantangan yang ada di depanmu. Naiklah lebih tinggi. Panggilan itulah yang harusnya kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi pangeran-pangeran kerajaan Allah. Ya, kalau yang perempuan putri-putri kerajaan Allah. Anda memiliki panggilan yang tinggi. Bukan sikap yang paling kudus. Oh, aku paling kudus.
aku pelayanan di gereja, aku paling kudus. Enggak. Anda enggak lebih kudus daripada lainnya. Ya. Itu adalah rendah hati yang bermartabat sebagai anggota kerajaan Tuhan. Ya. Oke, jadi kalau Anda dibangkitkan bersama Kristus, perhatikan. Kalau Anda sudah dibangkitkan bersama Kristus, apa kata firman Tuhan? Next. Jadi, Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah apa? Perkara yang di mana? Di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya milikilah kesadaran bahwa Anda telah dipenuhi di dalam Kristus. Anda telah komplit di dalam Kristus. Nah sekarang, setelah Anda dipenuhi di dalam Kristus, setelah Anda komplit bersama Kristus, di dalam Kristus, berjalanlah di dalam kepenuhan itu. Saya sering ngomong kayak gitu. Kekristenan adalah berjalan di dalam kepenuhannya dia. Bukan Anda melakukan sesuatu supaya Anda penuh dengan Kristus. Enggak. Anda sudah dipenuhi oleh Kristus. Sebab itu Anda berjalan dalam kepenuhannya. Anda sudah komplit di dalam Kristus. Sebab itu berjalanlah dalam kepenuhan Allah di dalam Kristus. Oleh kasih karunia melalui imannya. Jadi bagaimana Anda nanti menjalani kehidupan Kristen Anda setiap hari? Di tahun 2026 di bumi ini, oleh kasih karunia melalui iman. Ya. Nah bagi orang-orang agamawi, mereka mengedepankan hukum Taurat. Mereka berkata apa? Mari kita menjadi bukan diri kita. Mari kita melakukan ini, melakukan itu. Sampai kita jadi kudus. Sampai kita jadi benar. Sampai kita bisa mengatasi kebiasaan buruk kita. Bukan seperti itu saudara. Tapi kasih karunia berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Di surga Tuhan melihat Anda apa? Di surga Tuhan melihat saudara apa? Anda benar. Anda kudus, Anda komplit, Anda penuh, Anda bukan orang berdosa lagi. Nah, saat Anda melihat, saat Anda sadar bahwa Anda utuh, komplit di dalam Kristus, hiduplah di dalam keutuhan itu, hiduplah di dalam kepenuhan itu, hiduplah di dalam kebenaran itu. Contoh, saya kasih contoh aja, saat Anda berhubungan dengan sesama rekan kerja di kantor, saat Anda berhubungan dengan rekan sekerja, hiduplah hubungan itu dibangun di atas kepenuhan Kristus. Saat Anda berhubungan dengan pasangan Anda, dengan keluarga saudara, milikilah kesadaran bahwa Anda orang benar di dalam Kristus Yesus. Anda sudah utuh di dalam Kristus. Sebab itu, pasangan-pasangan muda yang masih belum punya jodoh, jangan pernah punya pikiran, oh kamu adalah separuh jiwaku, aku separuh jiwamu, kita jadi satu, utuh. Gak bisa saudara. Ya, anak-anak muda harus tahu, Anda harus utuh dulu. Anda harus utuh dulu di dalam Kristus, baru Anda bisa mencari pasangan hidup. Anda harus utuh dulu. Mereka juga, mereka harus utuh juga. Ya, karena nggak bisa separuh jiwa gini, itu dunia. Anda harus utuh dulu di dalam Kristus Yesus. Ya, baru Anda bisa mencari pasangan yang tepat. Hiduplah seperti anak-anak kerajaan Allah. Kidung Agung 2 ayat 11. Soalnya gini, kalau Anda separuh jiwa, Anda berarti Anda gak penuh kan? Dan Anda akhirnya nuntut kepada pasangan saudara. Yang sana nuntut, yang sini nuntut. Akhirnya capek. Gitu ya. Hubungan seperti itu bukan Tuhan yang kehendaki, itu bukan hubungan yang seperti kehidupan di surgawi. Kehidupan surgawi itu Anda membangun hubungan di dalam keutuhan saudara. Di dalam kepenuhan saudara. Nah, itu yang baik. Kidung Agung 2 ayat 11. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Ya. Karena lihatlah musim dingin dan hujan di sini adalah gambaran masa sulit kita, masa suram kita. Kalau di tahun-tahun lalu Anda mengalami masa-masa sulit, Anda mengalami masa-masa sukar, ini adalah penghiburan Tuhan untuk saudara. Musim-musim yang sulit itu sudah berakhir. Sudah berhenti, sudah lalu. Dan Tuhan menuntun Anda ke tempat yang penuh dengan kemurahannya, penuh dengan perkenanannya, penuh dengan sukacita Tuhan. Di tahun 2026, Anda ditaruh di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, untuk ketemu orang yang tepat. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Ya, karena lihatlah musim dingin telah lewat. Musim sulitmu udah lewat, saudara. Ya, sudah lewat. Hujan telah berhenti. Ya. Kemudian ayat 13, pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Ini tadi ya. Pohon ara mulai berbuah. Ketika pohon ara mulai mengeluarkan bakal buah, artinya pohon ara itu akan panen selama musim panen tahun ini. Dikatakan pohon ara mulai berbuah. Biarlah pesan ini untuk kita semua, artinya bagi kita dalam tahun ini adalah Tuhan berkata musim panen sudah dekat. Amin. Haleluya. Musim panen sudah dekat, musim kelimpahan saudara sudah dekat. Ya, masuklah dengan keyakinan iman yang penuh bahwa kelimpahan sudah dekat menghampiri Anda di dalam tahun 2026 ini. Sekalipun kita sedang berada di dunia, tengah-tengah dunia yang gelap ini, ya, akan datang masa sukar tadi. Tuhan sedang memberitahukan kepada kita, musim kelimpahan sudah menghampiri kita di tahun 2026. Biarlah tahun 2026 adalah tahun di mana kita sebagai warga kerajaan surga akan menjalani kehidupan surgawi